para suster, ibu bapak, saudara-saudari, diakon, adik-adik yang saya cintai dalam Kristus. Yesus meminta supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa itu bisa dikatakan siang malam berdoa, rajin berdoa, sesering mungkin berdoa. Saya teringat perjalanan pernah waktu tugas di Jakarta ketika frater-frater meminta saya membimbing retret di Malang. Saya memutuskan naik kereta api dari Gambir. Saya dibekali makan malam supaya tidak beli di perjalanan. Kebetulan pada saat itu setelah Imlek, maka makanan saya itu banyak dari daging babi, itu cukio, kaki babi. Dalam perjalanan ternyata teman saya dalam satu bangku adalah orang laki-laki, ternyata rajin berdoa. Begitu kereta api mulai jalan, dia mulai buka tangan, sholat. Dia sholat. Saya sangat menghormati dia. Namanya orang berdoa, kita sangat hormat. Maka kalau orang tidak menghormati orang berdoa terlalu, kita pasti selalu hormat pada orang yang berdoa. Itu yang terjadi. Saya sangat menghormati dia sedang sholat. Maka saya menghentikan juga untuk tidak makan. Ketika dia selesai sholat, waktunya makan sudah tiba. Tapi saya sangat toleran. Ya bagaimana makan daging babi di sebelah Bapak yang seperti ini. Saya menunggu supaya Bapak ini tertidur, supaya saya bisa makan dengan baik. Ternyata sholat lagi. Saya tidak tahu bagaimana. Sholat lagi. Ini saya sudah mulai, kapan saya makan ini? Takut basi. Sholat lagi. Sudah jam 7 lewat. Lalu dia komat kamit lagi. Akhirnya ya sudah. Saya memang tidak ada niat mengganggu Bapak ini. Saya mulai ngomong, Pak, apakah boleh saya makan? Oh silahkan. Silahkan. Saya mulai makan. Saya doa dulu. Makan. Tapi bagaimana mengangkat kaki babi ini? Ini yang menjadi masalah. Kalau dia tanya apakah daging apa itu? Saya mau jawab apa? Masa saya bilang daging rusa? Tidak mungkin. Ini yang menjadi repot. Akhirnya bagaimana caranya? Pura-pura. Ya sudah. Syukur kepada Allah. Saya melewati makan malam tanpa ada pertanyaan. Lalu saya lihat Bapak ini doa lagi. Teringat dalam benak saya. Apakah Bapak ini sedang menghadapi masalah atau bagaimana? Tapi saya memandang dia adalah orang yang beriman. Orang yang rajin berdoa. Yang saya tahu memang ada waktu-waktu berdoa mereka. Tapi ini di luar waktu. Berarti ada doa-doa lain lagi. Selain dari doa yang kita kenal di antara mereka. Dan ini juga mengingatkan saya bahwa di dalam Katolik kita juga banyak waktu berdoa. Kalau di biara terapis atau kontemplatif ada namanya doa ibadat bacaan. Itu didoakan kapan? Waktu
dini hari. Dini hari Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita dini hari kan, ya itu lagi saatnya ngorok. Sementara mereka yang kontemplatif sedang berdoa, itu ibadat bacaan. Setelah ibadat bacaan, doa pagi, sekitar jam-jam 5. Nah, itu biara-biara biasa, jam 5 pagi. Setelah itu meditasi lagi. Nah, itu udah berapa? Dalam tradisi gereja loh. Udah berapa? Meditasi. Setelah meditasi, merayakan Ekaristi. Nah, kalau di biara setelah merayakan Ekaristi, itu berarti makan pagi, sarapan, doa lagi. Doa. Setelah selesai makan pagi, selesai sarapan, doa lagi. Berangkat kuliah atau kerja, doa lagi. Sebelum kerja, doa. Setelah kerja, berdoa. Dalam perjalanan, berdoa. Terus, apalagi kalau di biara-biara, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, terus ibadat penutup, kompletorium namanya. Ada begitu banyak waktu berdoa bagi seorang Katolik, pengikut Kristus. Ada begitu banyak waktunya. Nah, sekarang saya mau tahu orang Katolik ini, kalian itu berdoa waktu kapan? Waktu makan? Mungkin itu doang. Atau sebelum tidur, atau setelah bangun. Ya, ada begitu banyak waktu kita untuk berdoa. Itu berarti seluruh waktu ini, waktu yang ada kita persembahkan dalam doa. Atau dalam Mazmur, semoga setiap nafas hidupku memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Itu berarti setiap nafasku dalam meditasi Kristiani diperkenalkan yang namanya doa Yesus. Setiap kita bernafas selalu menyebut nama Yesus. Nama Yesus. Nah, ini orang Katolik ini harus itu. Setiap nafas kita itu terbiasa harus menyebut nama Yesus. Yesus. Kaget pun begitu, Yesus. Bukan kaget, bapakmu. Nah, bukan begitu, maki orang. Nah, itu harus Yesus gitu. Itu seorang Katolik. Dan Yesus mengatakan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Lantas kita berpikir Bapak dan Ibu, berdoa cukup 1-2 kali saja. Tuhan itu sudah tahu di dalam hati dan pikiran saya. Tidak perlu berdoa banyak-banyak. Tahu Tuhan Yesus itu. Nah, mungkin inilah terbelakang. Mengapa Yesus mengatakan kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, rajin berdoa. Tiru seperti janda yang datang kepada hakim untuk membela perkaranya. Kalau mungkin hanya 1 kali janda ini datang, mungkin hakim itu tidak akan mendengarkan dia. Bisa saja lewat permohonan dari janda ini. Tapi karena dia terus-menerus datang, bahkan menyusahkan hakim ini, permohonan janda ini dikabulkan oleh hakim itu. Bukan karena hakim itu hormat pada Tuhan, bukan karena dia sangat menghormati orang lemah, orang kecil, tidak. Tapi karena seringnya dia datang menghadap hakim ini, maka hakim itu mengabulkan permohonannya. Camkan itu kata Tuhan Yesus. Camkan itu. Apa yang dikatakan oleh hakim itu? Yesus mengatakan, masakan hakim yang tidak adil aja, yang tidak takut kepada Allah, mau memberikan terbaik untuk janda ini? Masakan Allah yang begitu baik tidak mendengarkan doa-doa umatnya? Ini mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berarti, ayo kita rajin berdoa. Sesering mungkin berdoa. Setiap nafas kita itu menjadi pujian dan doa. Saudara-saudariku, orang yang pendoa, rajin berdoa, ia menempelkan hidupnya betul-betul kepada Allah. Ia memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi hidup ini. Meskipun hidup ini banyak tantangannya, banyak ketidakadilannya, ia sanggup menghadapinya. Bagaikan Musa ketika ia mengutus
Yosua berperang di Rafidin melawan orang Amalek. Apa yang dilakukan oleh Musa? Berdoa, angkat tangan. Maka ketika dia tidak angkat tangannya, orang Israel lemah. Tapi tangannya harus tetap terangkat, berarti berdoa, menyatukan hidupnya pada Allah. Dia tetap harus terangkat. Maka ketika tangannya terangkat, orang Israel kuat, sanggup mengalahkan orang Amalek, dan mereka dimenangkan. Bayangkan Bapak dan Ibu, tangan Musa itu loh. Bisa enggak bayangkan tangan Musa? Mulai dari pagi sampai dengan matahari terbenam begini. Musa mulai begini. Datang Harun dan Hur, angkat batu di sini. Supaya tetap begini tangannya. Itu berarti tetap naikkan pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudariku, melalui bacaan ini kita diajak, jadilah pendoa yang baik, rajin berdoa. Kalau Anda malas berdoa, bertobatlah. Kalau hanya berdoa tanda salib doang, bertobatlah. Kalau hanya berdoa pada saat mau makan saja itu pun tanda salib hanya begini, tidak jelas apakah itu tanda salib atau tepuk dada, bertobatlah. Kalau Anda hanya berdoa sekali seminggu di saat misa, bertobatlah. Lebih bertobat lagi kalau Anda hanya berdoa pada hari raya Paskah dan hari raya Natal datang ke gereja, sangat bertobat. Semoga Anda menjadi pendoa yang baik. Tuhan memberkati kita.